Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Nama saya Rafa Ardansyah. Kami akan mempresentasikan metode LWC dan stepping stone. Studi kasus. Contoh soal. Sebuah perusahaan pakaian memiliki 3 pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Lalu dari 3 pabrik tersebut akan mengirimkan pakaian ke 3 toko untuk memenuhi kebutuhan toko. Dari pabrik-pabrik dapat memasok masing-masing secara berurutan, yaitu dari pabrik 1 40 piece, pabrik 2 80 piece, dan pabrik 3 120 piece. Sedangkan permintaan dari toko 1 sebanyak 50 piece, toko 2 sebanyak 80 piece, toko 3 sebanyak 70 piece. Secara berurutan, biaya angkut dari pabrik 1 ke toko 1, 2, dan 3 adalah 8, 3, dan 9. Dari pabrik 2 ke toko 1, 2, dan 3 adalah 9, 8, 5. Serta dari pabrik 3 ke toko 1, 2, dan 3 adalah 15, 10, dan 12 dalam ribu rupiah. Maka berapakah biaya minimum yang memenuhi batas persediaan dan kebutuhan? Metode NWC. Metode NWC di sini ada beberapa sumber, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Instansi toko 1, toko 2, dan toko 3. Pabrik 1 persediaan 40, pabrik 2 80, pabrik 3 120. Toko 1 permintaan 50, toko 2 80, toko 3 70, dan dummy 40. Pabrik 1 persediaan hanya 40, sedangkan permintaannya pada toko 1 sebanyak 50. Maka persediaan habis dan permintaan tersisa 10. Maka dari itu toko 2 dan toko 3 kosong. Pada pabrik 2, karena permintaan di toko 1 sisa 10, maka persediaan yang sebanyak 80 dikurang 10. Pada toko 2, di sini permintaan sebanyak 80, sedangkan persediaan hanya tersisa 70. Maka toko 2 terisi 70 dan toko 3 kosong. Pada pabrik 3, permintaan di toko 2 sisa 10, maka 120 dikurang 10 jadi 110. Di toko 3, permintaan sebanyak 70. Maka 110 dikurang 70 tersisa hanya 40. 40 itu diisi ke dummy. Kenapa ada dummy? Karena dummy ini untuk menyeimbangkan penjumlahan secara keseluruhan dari persediaan dan kebutuhan dan permintaan. Lalu total biaya transportasi yaitu 40 kali biaya angkut sebanyak 10 ditambah 10 dikali 9 ditambah 70 dikali 8 ditambah 10 dikali 10 ditambah 70 dikali 12 sama dengan 1990. Selanjutnya ada metode stepping stone dengan tabel di bawah ini. Sumber pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, tujuan toko 1, toko 2, toko 3, dan dummy, permintaan 50, 80, 70, dan 40, tersedia 40, 80, dan 120. P1 toko 2 sama dengan 3 dikurang 8 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan negatif 6. P1 toko 3 sama dengan 9 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan negatif 2. P2 toko 3 sama dengan 5 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 8 sama dengan negatif 5. P3 toko 1 sama dengan 15 dikurang 9 ditambah 8 dikurang 10 sama dengan 4. Karena di sini masih banyak negatif, yaitu negatif 6, negatif 2, dan 5, yang artinya memiliki 3 negatif. Kita harus mencari negatif yang paling besar dulu, yaitu negatif 6. Karena yang paling tinggi adalah negatif 6, berarti kita lihat dulu 3 dikurang 8 ditambah 9 dikurang 10, berarti 3 itu sama dengan
plus, 8 itu sama dengan negatif, 9 itu sama dengan plus, 10 itu sama dengan negatif. Nah, di sini kita lihat yang negatif itu ada dua, yaitu 40 dan 70. Kita lihat dulu alokasi yang paling kecil itu yang mana. Yang paling kecil itu adalah 40. Berarti kita hitung dari yang kosong. 0 ditambah 40 sama dengan 40. 70 dikurang 40 sama dengan 30. 10 ditambah 40 sama dengan 50. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Kita lanjut ke iterasi 1. Karena tadi kita sudah hitung, otomatis alokasi berpindah. Kemudian alokasi ini berpengaruh kepada toko-toko yang lain. Dimulai berarti dari P1 toko 1 sama dengan 10 kurang 3 ditambah 8 dikurang 9 sama dengan 6. Kemudian P1 toko 3 sama dengan 9 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 4. Selanjutnya P2 toko 3 sama dengan 5 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 8 sama dengan negatif 5. P3 toko 1 sama dengan 15 dikurang 9 ditambah 8 dikurang 10 sama dengan 4. Karena di sini masih ada yang negatif, yaitu negatif 5, berarti kita buat iterasi kedua dan kita hitung lagi. Kita lihat dulu di sini P2 toko 3. P2 toko 3 berarti P2 toko 3 yaitu 5 sama dengan plus, 12 sama dengan minus, 10 sama dengan plus, 8 sama dengan minus. Kita cari yang paling kecil minusnya yaitu minus 30. Berarti kita tambah 30 tambah 0 sama dengan 30. 70 dikurang 30 sama dengan 40. 10 ditambah 30 sama dengan 40. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Otomatis di sini berubah, kita lanjut ke iterasi 2. Karena alokasi yang tadi kita udah pindahin, otomatis semua hitungan akan berubah lagi. Berarti kita hitung dari P1 toko 1 sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 10 dikurang 12 ditambah 5 dikurang 9 sama dengan 1. P1 toko 3 sama dengan 9 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 4. P2 toko 2 sama dengan 8 dikurang 5 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 5. P3 toko 1 sama dengan 15 dikurang 9 ditambah 5 dikurang 12 sama dengan negatif 1. Karena di iterasi 2 ini masih ada yang negatif, berarti kita hitung lagi. Di sini 5 sama dengan plus, 12 sama dengan minus, 15 sama dengan plus, 9 sama dengan minus. Kita cari yang paling kecil minus yang mana? Berarti minus yang paling kecil adalah 40. Berarti 40 ditambah 40 sama dengan 40. 40 dikurang 50 sama dengan 10. 30 tambah 40 sama dengan 70. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Otomatis alokasi ini akan berubah. Kita lanjut di iterasi yang ketiga. Selanjutnya kita hitung di iterasi yang ketiga, yaitu sama dengan P1 toko 1 sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 2. P1 toko 3 sama dengan 9 dikurang 5 ditambah 9 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 5. P2 toko 2 sama dengan 8 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 9 sama dengan 4. P3 toko 3 sama dengan 12 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 5 sama dengan 1. Di iterasi 3 ini semua sudah terlihat tidak ada negatif, yaitu artinya hitungannya selesai sampai di sini. Kemudian untuk hasil TC-nya 40 dikali 3 ditambah 10 dikali 9 ditambah 70 dikali 5 ditambah 40 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 sama dengan 1560. Sekian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.